Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat solih-solihah Satu Abu Bakar. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik teman-teman, kembali kita belajar dari rumah ya. Hari ini masuk pada pelajaran tematik sesi pertama, yaitu kita akan belajar tentang ungkapan pemberitahuan sesuai dengan KD 3.5 pada muatan pelajaran bahasa Indonesia. Ya, jangan lupa untuk disimak sampai akhir ya teman-teman videonya. Ya, pertama kita akan belajar mengenal ungkapan pemberitahuan. Seperti apa sih ungkapan pemberitahuan? Ya, ungkapan pemberitahuan adalah kalimat yang berisi informasi atau pemberitahuan tentang suatu hal atau kejadian. Jadi, ungkapan pemberitahuan itu adalah sebuah kalimat, teman-teman, yang isinya itu memberi informasi atau pemberitahuan, ya. Ungkapan pemberitahuan merupakan ungkapan yang disampaikan untuk memberikan informasi atau pemberitahuan kepada orang lain. Jadi, biasanya disampaikan untuk ngasih tahu sesuatu kepada orang lain ya. Selanjutnya penulisan pemberitahuan diakhiri dengan tanda titik. Ini maksudnya penulisan ungkapan pemberitahuan ya teman-teman. Jadi penulisannya itu diakhiri dengan tanda titik. Kemudian ungkapan pemberitahuan ditulis dengan singkat. Bahasa yang digunakan harus jelas dan sederhana agar mudah dipahami. Nah, ini adalah ungkapan pemberitahuan ya teman-teman. Ingat cirinya yaitu di dalam ungkapan pemberitahuan ini terdapat informasi ya atau pemberitahuan yang akan disampaikan kepada orang lain. Kemudian diakhiri dengan tanda titik dan dibuat dengan atau ditulis dengan singkat dengan menggunakan bahasa yang jelas dan sederhana. Oke. Selanjutnya yaitu contoh ya. Contoh ungkapan pemberitahuan. Seperti apa ya contoh kalimat pemberitahuannya? Ya, di sini ada percakapan ya antara Pak RT dengan anggota warganya. Pak RT berkata, "Hari Minggu ini kita akan bekerja bakti. Kita harus segera membersihkan sampah-sampah di selokan agar desa kita tidak banjir." Kemudian salah satu warganya menjawab, "Baik Pak RT, saya akan memberitahu warga lain agar mereka bisa meluangkan waktunya di hari Minggu." Nah, teman-teman, kalimat yang disampaikan oleh Pak RT ini merupakan ungkapan pemberitahuan. Yang ini ya, nih, hari Minggu ini kita akan bekerja bakti. Nah, Pak RT memberitahu bahwa hari Minggu ini kita akan bekerja bakti. Ya, ada pemberitahuannya. Di sini pemberitahuannya kita akan bekerja bakti hari Minggu. Nah, kemudian diakhiri dengan tanda titik. Nih ya. Kemudian selanjutnya ada lagi nih. Kita harus segera membersihkan sampah-sampah di selokan agar desa kita tidak banjir. Ini juga merupakan kalimat pujian atau ungkapan pujian ya.
di mana diberitahukan bahwa harus segera membersihkan sampah di selokan agar desanya tidak banjir. Nah, dan di sini diakhiri dengan tanda titik. Bagaimana teman-teman? Sudah paham belum tentang ungkapan pemberitahuan? Baik, kita simak lagi ya contoh berikutnya. Menulis ungkapan pemberitahuan. Ya, di sini ada sebuah diskusi nih gambarnya ya, Pak RT dengan beberapa warga. Kemudian Pak RT memberitahukan kepada warga ini bahwa kita harus menjaga kebersihan agar desa kita tidak kebanjiran. Nah, ini adalah kalimat pemberitahuan ya. Ingat, ungkapan pemberitahuan disampaikan dengan kata-kata yang singkat dan jelas ya. Disampaikan dengan kata-kata yang singkat dan jelas agar mudah dipahami seperti yang disampaikan oleh Pak RT ini ya, kalimatnya singkat dan jelas. Oke, jangan lupa diakhiri dengan tanda titik. Selanjutnya, ungkapan pemberitahuan dalam percakapan. Nah, di sini ada percakapan antara Mei dan Made. Perhatikan percakapan berikut. Mei bertanya, "Made, kenapa kamu tidak ikut bermain sepeda bersama kami hari Minggu?" Kemudian Made menjawab, "Maaf Mei, aku tidak bisa ikut kalian. Warga sekitar rumahku sedang bekerja bakti. Kami membersihkan selokan-selokan agar tidak tergenang oleh sampah." Kemudian Mei bertanya lagi, "Wah, tentu kamu senang sekali bisa ikut serta menjaga kebersihan lingkungan, bukan?" Made pun menjawab, "Tentu saja Mei, kerja bakti diadakan sebulan sekali. Kita juga bisa ikut membantu." Nah, teman-teman, di dalam percakapan ini terdapat kalimat atau ungkapan pemberitahuan. Yang manakah ya kira-kira ungkapan pemberitahuannya? Ya, diingat bahwa ungkapan pemberitahuan diakhiri tanda titik dan berisi informasi. Ya, kira-kira yang mana ya? Yang berwarna ungu, biru, atau merah? Coba kalian cari ungkapan pemberitahuannya. Siapa yang bisa menyebutkan? Ya, benar. Ungkapan pemberitahuan dalam percakapan ini adalah yang bertuliskan warna merah. Ya, Bu Guru sebutkan, warga sekitar rumahku sedang kerja bakti. Kami membersihkan selokan-selokan agar tidak tergenang oleh sampah. Nah, ini merupakan ungkapan pemberitahuan teman-teman, di mana di dalamnya terdapat informasi bahwa warga di sekitar rumahnya Made sedang bekerja bakti. Kemudian Made dan yang lain ikut membersihkan selokan-selokan agar tidak tergenang oleh sampah. Lalu diakhiri dengan tanda titik. Nah, ada lagi nih ungkapan pemberitahuannya. Ya, yang bertuliskan merah juga ya. Nah, Bu Guru sebutkan juga, kerja bakti diadakan sebulan sekali. Kita juga bisa ikut membantu. Nah, ini adalah ungkapan pemberitahuan di mana ada informasi bahwa kerja bakti diadakan sebulan sekali dan kita bisa ikut membantu. Itu informasinya, lalu diakhiri dengan tanda titik. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan menemukan dan menuliskan ungkapan pemberitahuan? Kita lanjutkan ya. Ungkapan pemberitahuan dan tanggapan.
Nah, kalau tadi ada ungkapan pemberitahuan, sekarang kita tadi ada ungkapan pemberitahuan, sekarang kita tambahkan dengan tanggapannya. Di sini sudah ada gambar anak-anak sedang membersihkan halaman sekolah ya. Kemudian ada anak Ahwat nih, Lani ya, memberitahukan informasi kepada Dedi. Nih, pemberitahuannya seperti ini. Dedi, sekolah kita akan mengikuti lomba sekolah sehat. Kemudian Dedi menjawab, wah, berarti kita harus mempersiapkan diri dengan bekerja bakti. Nah, ungkapan yang disampaikan oleh Lani ini merupakan ungkapan pemberitahuan, di mana Lani memberitahukan kepada Dedi bahwa sekolahnya akan mengikuti lomba sekolah sehat dan diakhiri dengan tanda titik ya. Kemudian di sini Dedi menjawab. Ternyata jawaban Dedi ini merupakan ungkapan tanggapan atas pemberitahuan yang disampaikan oleh Lani. Tanggapannya yaitu, wah, berarti kita harus mempersiapkan diri dengan bekerja bakti. Nah, ini adalah tanggapannya ya teman-teman. Perlu diperhatikan bahwa menuliskan ungkapan tanggapan atas pemberitahuan itu dapat berupa pendapat, persetujuan, atau pertanyaan. Seperti yang disampaikan oleh Dedi ini merupakan tanggapan yang berupa pendapat. Ya, jadi Dedi ini berpendapat, menyampaikan pendapat bahwa kita harus mempersiapkan diri dengan bekerja bakti. Ya. Tanggapan sebaiknya disampaikan dengan santun, ya. Nah, ini adalah contoh tanggapannya ya teman-teman. Ini yang berupa pendapat. Ada lagi yang berupa persetujuan. Seperti biasa kalau berupa persetujuan, baik Bu, baik Ayah, seperti itu. Iya Lani, aku setuju denganmu. Nah, itu adalah persetujuan. Atau bisa juga dalam bentuk pertanyaan, bertanya kembali kepada Lani, bagaimana ya kita harus mempersiapkannya. Nah, itu adalah bentuk pertanyaan. Bagaimana teman-teman? Bisa difahami ungkapan pemberitahuan dan tanggapannya? Oke, di sini ada yang lebih jelasnya ya, cara menanggapi sebuah ungkapan pemberitahuan. Di sini sudah ada ungkapan pemberitahuan. Yang pertama, hari ini kita akan belajar berwudu. Nah, ini diberitahukan bahwa hari ini kita akan belajar berwudu. Titik ya. Kemudian ungkapan tanggapannya, baik Pak. Nah, ini merupakan tanggapan persetujuan. Kemudian yang kedua, sampah yang dibuang di selokan akan menyebabkan banjir. Titik. Tanggapannya, benarkah? Kalau begitu kita harus membersihkan selokan dari sampah. Nah, ini tanggapannya berupa pertanyaan. Kemudian yang terakhir, kita harus selalu memakai masker jika keluar rumah. Nah, jangan lupa tanda titik ya. Ini lupa tanda titiknya nih. Nah, tanggapannya iya benar, agar kita terlindung dari kuman dan virus. Nah, ini adalah bentuk tanggapan persetujuan ya, atau berpendapat. Ya benar, agar kita terlindung dari kuman dan virus. Oke, bisa dibedakan ya teman-teman cara membuat ungkapan pemberitahuan dan menanggapinya. Oke, selanjutnya ungkapan pemberitahuan dalam kemasan produk. Pada makanan hewan seperti kucing, ikan, dan burung, ada informasi atau pemberitahuan yang bisa diperoleh.
Nah, informasinya apa saja? Yaitu merek atau nama makanan, kandungan bahan makanan atau komposisinya, kemudian aturan pakainya, berat atau isi makanannya, dan tanggal kadaluarsa. Nah, ini adalah beberapa informasi yang dapat kita temukan pada sebuah kemasan atau bungkus suatu benda atau makanan ya. Ini adalah informasinya. Biasanya dalam sebuah kemasan tuh ada di belakangnya atau di depannya nama mereknya apa, kemudian kandungannya dari apa, aturan pakainya seperti apa, gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya menemukan informasi atau pemberitahuan dalam kemasan produk. Perhatikan kemasan produk makanan kucing berikut ini. Nih, contohnya seperti ini ya teman-teman. Ini kemasannya dalam bentuk kaleng. Ada juga yang dalam bentuk saset, ya, dalam bentuk plastik gitu. Nah, kira-kira informasi apa yang dapat kita dapatkan dari kemasan produk makanan kucing ini? Ya, ada beberapa informasi yang bisa kita peroleh, yaitu diantaranya pemberitahuan yang ada pada kemasan di samping adalah, ini dia pemberitahuannya ya, nama atau merek makanan di samping adalah KitKat. Nah, betul ya. Kemudian kandungannya terbuat dari ayam dan ikan salmon. Nih, ini adalah kandungannya ya, chicken and salmon. Jadi dari daging ayam dan ikan salmon. Kemudian digunakan sebagai makanan hewan kucing. Terlihat dari gambarnya ya, bahwa ini adalah makanan untuk kucing. Bagaimana teman-teman? Bisa difahami ya? Bisa kira-kira ya menemukan informasi atau pemberitahuan dalam kemasan produk suatu makanan? Baik, kalau begitu kita lanjutkan dengan tugas. Yang pertama, kerjakan ayo berlatih pada buku tema 6 halaman 178. Kemudian yang kedua, carilah kemasan produk makanan apa saja, lalu tuliskan 3 informasi atau pemberitahuan yang ada di dalamnya. Ditulis di buku tulis tematik ya. Kemudian difoto beserta kemasan produk makanannya. Jadi nanti difoto kemasan produknya di samping informasi atau pemberitahuannya yang di buku tulis itu ya. Oke, selamat mengerjakan. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran sesi pertama. Nanti kita lanjutkan sesi kedua dengan Zoom ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.